Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah Asmaul Husna. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Kisah doa orang bertakwa Ali bin Abi Thalib dan Sa'id bin Jais. Pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib diserahi seorang pencuri untuk dihukum. Kemudian beliau bertanya, "Apakah engkau telah mencuri?" Kemudian dijawab, "Ya." Kemudian setelah diulang pertanyaan sampai 3 kali dan orang itu selalu mengiyakan, maka Ali menyuruh agar orang itu dipotong tangannya. Kemudian pulanglah pencuri itu dengan buntung sebelah tangannya. Dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan Salman Al-Farisi dan kemudian ditanya, "Siapakah yang telah memotong tanganmu?" Dia menjawab, "Yang telah memotong tanganku adalah sendinya agama." Menantu Nabi, anak paman Nabi, dan pemimpin orang mukmin yaitu Ali bin Abi Thalib. "Ia telah membuntungkan tanganmu, tetapi kamu malah memujinya," kata Salman heran. "Ya, karena dengan tangan yang satu, berarti ia telah menyelamatkanku dari siksa," katanya. Kemudian Salman memberitahukan hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun lalu memanggil pencuri itu, dan setelah pencuri itu tiba, diambillah potongan tangan pencuri itu untuk disambungkan lagi ke tempat semula seraya ditutup dengan sapu tangan. Kemudian Ali berdoa kepada Allah untuk kesembuhan tangan pencuri itu. Akhirnya dengan izin Allah, tangan itu tersambung kembali seperti sedia kala. Nah, cerita ini pasti penasaran. Mari kita ulang kembali. Kisah doa orang bertakwa Ali bin Abi Thalib dan Sa'id bin Jais. Pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib diserahi seorang pencuri untuk dihukum. Kemudian beliau bertanya, "Apakah engkau telah mencuri?" Kemudian dijawab, "Ya." Kemudian setelah diulang pertanyaan sampai 3 kali dan orang itu selalu mengiyakan, maka Ali menyuruh agar orang itu dipotong tangannya. Kemudian pulanglah pencuri itu dengan buntung sebelah tangannya, dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan Salman Al-Farisi dan kemudian ditanya, "Siapakah yang telah memotong tanganmu?" Dia menjawab, "Yang telah memotong tanganku adalah sendinya agama, menantu Nabi, anak paman Nabi, dan pemimpin orang mukmin yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia telah membuntungkan tanganmu, tetapi kamu malah memujinya," kata Salman heran. "Ya, karena dengan tangan yang satu, berarti ia telah menyelamatkanku dari siksa," katanya. Kemudian Salman memberitahukan hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun lalu memanggil pencuri itu, dan setelah pencuri itu tiba, diambillah potongan tangan pencuri itu untuk disambungkan lagi ke tempat semula seraya ditutup dengan sapu tangan. Kemudian Ali berdoa kepada Allah untuk kesembuhan tangan pencuri itu. Akhirnya dengan izin Allah tangan itu tersambung kembali. Kembali seperti sedia kala. Subhanallah. Semoga kita mendapatkan hikmah dan dapat mengamalkannya. Nah, kali ini dari cerita Sa'id bin Jais. Pada suatu hari ia diadukan kepada Khalifah Marwah bin Hakam oleh seorang wanita yang bernama Arwah binti Aus dengan tuduhan bahwa ia telah mengambil sebagai tanahnya. "Apakah aku akan mengambil tanahnya setelah aku mendengar sabda Nabi?" jawab Sa'id ketika ditanya, "Apakah yang telah engkau dengar dari Nabi
Tanya khalifah. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan aniaya, maka akan dikalungkan ke lehernya sedalam 7 petala bumi. Jawabnya. Lalu khalifah berkata, setelah aku mendengar jawabanmu, maka aku tidak akan minta bukti lain darimu. Kemudian Sa'id berkata, ya Allah, jika wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya itu. Maka butalah mata wanita itu, dan ketika ia berjalan di tanahnya, tiba-tiba ia terjumus ke dalam lubang sumur hingga menjadi kuburnya sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh tragis ceritanya. Jika Anda penasaran lagi, mari kita simak ceritanya. Sa'id bin Jais. Pada suatu hari, ia diadukan kepada Khalifah Marwan bin Hakam oleh seorang wanita yang bernama Arwah binti Aus dengan tuduhan bahwa ia telah mengambil sebagian tanahnya. Apakah aku akan mengambil tanahnya setelah aku mendengar sabda Nabi? Jawab Sa'id ketika ditanya, apakah yang telah engkau dengar dari Nabi? Tanya Khalifah. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan aniaya, maka akan dikalungkan ke lehernya sedalam 7 petala bumi. Lalu Khalifah berkata, setelah aku mendengar jawabanmu, maka aku tidak akan minta bukti lain darimu. Kemudian Sa'id berkata, ya Allah, jika wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya itu. Maka butalah mata wanita itu, dan ketika ia berjalan di tanahnya, tiba-tiba ia terjumus ke dalam lubang sumur hingga menjadi kuburnya sekalian. Astagfirullahaladzim. Nah, semoga kalian mendapatkan hikmahnya dan mendapatkan amal dan mengamalkannya. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan akhirat. Akhirnya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.